Guys, kalau beberapa waktu yang lalu saya udah memposting soal jam dinding lurus 30 hari. Hari ini saya juga punya jam yang mau saya tunjukkan ke kalian, guys. Jamnya seperti ini ya bentuknya. Ini yang jelas bukan jam baru, guys ya. Dugaan saya ini dari tahun 70-an. Kenapa saya tahu ini tahun 70-an? Karena saya sudah cukup sering mendapatkan jam seperti ini. Udah itu saya pernah melihat kayak tulisan dari tukang servis jamnya. Pernah ada yang tahun 70, tahun 80. Jadi sepertinya ada jam ini udah pernah di dulu, bukan yang ini ya. Yang pernah dulu saya dapat itu secara rutin sama pemiliknya dibawa ke tukang servis. Nah, sama tukang servisnya ditulis tuh tahun berapa terakhir dia servis, bulan apa. Nah, ini dia guys bentuknya. Oh ya, tonton terus video ini guys, karena nanti saya akan menunjukkan bagian dalam mesinnya. Kalau kalian penasaran mesin jam Seiko transistor ini, nanti saya tunjukkan di beberapa menit ke depan ya. Ikuti terus videonya. Ini dia bentuknya guys, namanya Seiko Seiko transistor ya. Yang membuat, bentar, sebelum saya ngomong yang membuat, kita lihat dulu fisiknya nih. Ini untuk taruh di paku ya, gantungan ke dinding. Ini tutup mesinnya tuh. Nih. Nah, gini. Cukup besar sih ya. Jadi ini jam Seiko transistor. Oh ya. Oh ya lagi. Ntar lagi ya. Ini ada yang kelupaan nih. Ini ada bulan, tanggal, sama nama hari ya. Nih, bulan, nama bulan, tanggal, sama hari. Nah, ini jam Seiko transistor. Kayaknya kalau yang zaman dulu itu yang lebih lamanya dari ini adalah jam puter ya, yang pernah saya buatkan videonya. Ada 2 part tuh, silahkan kalian lihat di koleksi video saya. Itu saya ada menceritakan soal Seiko atau lurus putar 30 hari. Cara perawatannya, cara nyetelnya segala macam ada di situ. Ada 2 video, silahkan kalian tonton. Nah, itu versi lebih lamanya lagi ya yang diputar. Nah, ini dia udah menggunakan baterai, tapi namanya masih transistor. Bukan seperti jam-jam dinding atau jam tangan sekarang yang kalau kita lihat tuh dia pasti ada tulisan quartz di sebelah sini ya. Kalau quartz itu dia udah versi paling canggihnya dan paling akuratnya. Nah, ini dia menurut saya sih sebelum quartz, transistor dulu. Sebelum transistor dia yang putar dulu gitu. Nah, ini lama. Dan yang hebatnya adalah guys, dia ada fungsi bulan. Jadi kita akan sangat terbantu, terutama orang-orang yang mungkin banyak agenda kali ya, atau banyak kegiatan, atau banyak harus menulis tanggal gitu, dan kesulitan untuk mengingat-ingat tanggal atau bulan. Nah, ini sangat membantu karena dia akan ngasih tahu kita, oh ini bulan Juni misalnya, tanggal 10, udah itu hari apa gitu. Dan dia akan berganti secara otomatis setiap lewat dari jam 12 malam ya. Nah, jam transistor ini juga menggunakan mesin yang cukup besar guys. Dan unik. Seperti yang saya janjikan tadi, saya akan menunjukkan bagian mesinnya. Sebentar saya buka dulu ya. Ya, ini udah siap dibuka jamnya. Tapi di sini nih kalian lihat dulu nih ada tulisan Seiko TC801. Nah, itu yang saya bilang dulu pernah dapat yang ada tulisan servisnya tanggal berapa, tahun berapa. Di sini nih biasanya ditulis sama tukang jam. Jadi kayak ada kolom untuk mengisi kapan terakhir diberikan sentuhan oleh tukang servis jam ya. Nah, sekarang kita akan buka. Ini mesin sangat spesial sih guys. Sangat berbeda dengan mesin-mesin quartz sekarang ini yang kecil-kecil itu. Ini udah saya buka bautnya. Kalau kita buka dari sini, nah terlihat biasa aja kan. Nah, dia menggunakan baterai tanggung ya. Di atas satu ukuran di atas AA. AA, AA, AA,
Nggak tahu ini ukuran apa namanya. Ada kalau nggak salah 33 apa gitu. Penting yang nanggung lah di atas ukuran AA. Nah kalau kayak gini kan nggak kelihatan banget nih mesinnya ya guys ya. Nah ini yang saya buka, ini saya buka nih, biar kelihatan dalamannya. Nah, itu dia mesinnya guys, gede kan. Ini dia satu kesatuan loh guys. Jadi untuk yang bagian ini dia mesin tanggal, bulan, dan hari. Kalau ini dia mesin untuk jarum jamnya. Kalian lihat nggak di dalam itu ada yang seperti berdetak ya? Nah itulah yang disebut roda balance ya. Roda balance yang bergerak-gerak itulah yang di jam-jam quartz itu sudah tidak ada lagi sekarang. Kalau kita lihat jam quartz itu tidak ada nih yang bergerak-gerak. Jadi kayak piring gitu ya, tapi dia bergeraknya bolak-balik gitu, bukan muter terus ya, tapi dia bolak-balik gitu. Nah itulah yang menggerakkan si jamnya ini. Itu kalau nggak salah disebut roda balance ya. Nah ini dinamo untuk pengubah tanggalan tadi itu. Makanya kalau nanti dia udah jam 12 malam lewat, dia akan berganti hari, berganti tanggal juga, berganti nama hari, berganti tanggal juga. Sini. Nah kalau mau nyetel tanggalannya itu di sini nih. Misalnya udah lama mati, mau dihidupkan lagi nih, diputar di sini yang merah-merah ini. Nah, saya kasih tahu ya. Ini saya putar salah satu yang merah di belakang itu. Lihat yang bergerak yang mana nih. Nah ini berarti nama hari ya. Ini untuk merubah nama hari. Itu yang merah-merah laginya. Ini bulan untuk merubah bulan. Itu satu lagi mana nih? Nah ini untuk merubah ini nih, tanggal-tanggalnya ini. Tuh, jadi yang diputar bagian-bagian sini nih guys, yang merah-merah ini. Gitu. Gimana cara untuk menyetel jamnya? Nah, di sini ada putaran lagi nih, guys. Cara nyetelnya untuk mengatur ini jarum jam sama jarum menit, kita harus memutar ini, tapi sebelum diputar harus ditarik dulu ke bawah. Tarik ke bawah nih ya, tarik ke bawah baru diputar. Nah, gitu cara nyetelnya. Lepas kalau mau nyetel lagi tarik ke bawah baru diputar. Gitu. Nah, kalau jam transistor itu cirinya adalah salah satunya ini, detaknya si jarum detiknya itu enggak seperti quartz sekarang yang dia tek tek tek, dia agak halus gitu ya, smooth banget. Tuh. Gitu. Kalau ditanya masalah akurasi, ya jelas transistor ini masih kalah dibandingin quartz ya. Ada nanti dalam periode waktu tertentu kita harus sedikit melakukan penyesuaian. Misalnya dia terlalu kecepatan 1 menit atau kecepatan 2 menit. Nah, tinggal kita setel aja kayak gitu. Agak ribet memang. Kalau pengen gak ribet, ya quartz. Tinggal pasang baterai. Tahun depan mungkin baru ganti baterai lagi. Dan dia masih tetap akurat, nggak perlu di setel-setel. Tapi kalau jam kayak jam puter yang ada di video terdahulu sama transistor ini, dia ada nanti periode-periode tertentu, misalnya beberapa bulan sekali kita merasa oh jam ini kecepatan misalnya 2 menit atau terlambat 2 menit. Nah itu harus kita setel. Nah walaupun untuk masalah kecepatan di sini ada juga sih guys penyetelannya. Jadi tinggal cari obeng minus saja, diputar ke kiri atau diputar ke kanan. Nah itu nanti dia ada tanda nih, misalnya biasanya di sini dikasih tahu, misalnya putar ke kanan itu lebih cepat, putar ke kiri itu lebih lambat, berapa detik per harinya itu dikasih tahu. Jadi kalau misalnya terlalu cepat tinggal diputar aja, ikuti petunjuk di sini. Udah nanti dia akan lebih akurat lagi daripada sebelumnya. Ini dinamo nih guys, dinamo ini nanti yang akan memutar si tanggalannya ini, berganti secara otomatis.
gitu. Gede banget kan mesinnya, ini satu kesatuan nih. Nah, ini nempel, ini nyambung ke bawah sini. Jadi ketika udah jam-jam tertentu, ini dia akan men-trigger gerakan di sini nih untuk men-trigger si dinamonya ini untuk mengubah hari atau tanggal. Ribet ya. Orang-orang zaman dulu, pabrik-pabrik zaman dulu masih mau nih buat mesin-mesin ribet kayak gini. Tapi zaman sekarang mesin-mesin itu semua udah serba yang praktis-praktis saja. Mungkin tinggal pakai IC yang kecil-kecil, solder semakin kecil, semakin kesini semakin kecil, resistornya semakin kecil, semuanya semakin kecil. Ya buktinya coba bongkar aja tuh HP-HP zaman sekarang, ya ampun, itu kalau orang-orang tua tuh pasti udah nggak bisa ngelihat lagi tuh spare partnya saking kecilnya. Itu nyoldernya juga mungkin perlu pakai kaca pembesar. Kalau zaman dulu kan ya resistor segala macam tuh kan masih agak gede-gede tuh. Kalau sekarang udah halus-halus sekali, luar biasa. Tapi udah canggih-canggih banget. Tapi giliran rusak, kita seperti nggak bisa berbuat apa-apa ya. Sedikit yang bisa kita lakukan karena saking kecilnya mungkin juga susah dapat spare partnya. Gitu. Gitu ya guys, soal jam transistor Seiko. Kelebihan dia yaitu ada bulannya ini. Ada juga transistor lain, dia tidak ada bulan, cuma ada tanggal dan nama hari. Kalau udah lengkap dengan bulan, tanggal, dan hari, berarti kan mesinnya jauh lebih rumit. Nilainya lebih bagus lagi gitu ya. Jam ini masih hidup normal. Dan begitu aja soal hasil hunting saya ini, dapatnya beberapa bulan yang lalu. Saya lupa tanggal berapa, bulan apa. Tapi yang jelas nggak lama-lama banget. Masih saya taruh di dinding rumah saya. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Silakan subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru saya. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa.